kepailitan PT Sritek, yaitu merupakan kondisi debitur yang tidak mampu melunasi utangnya, baik atas permohonan debitur itu sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih dari kreditur. Kemudian kepailitan adalah proses penyitaan yang umum dijalankan oleh pengadilan niaga dengan unsur utamanya berupa keberadaan utang piutang. Di sini putusan kepailitan PT Sritek dikeluarkan oleh PN Niaga Semarang nomor 12-PDT-PKPU-2021-PN Semarang. Dampak kepailitan PT Sritek terhadap investasi langsung di Indonesia. Yang pertama, ada penurunan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kepastian hukum di Indonesia. Putusan pailit PT Sritek berdampak hukum berupa penyitaan aset dan juga kepengurusan aset yang diserahkan kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Lalu ada dampak ekonomi langsung yang berhubungan terhadap sektor tekstil di Indonesia yang membuat daya beli masyarakat menurun karena PHK massal 10.000 karyawan PT Sritek. Dampak ekonomi dan hukum tersebut dapat menjadi faktor yang menyebabkan penurunan kepercayaan investor. Dampak yang selanjutnya merupakan potensi penarikan kembali investasi yang sudah ada. Investor bisa saja menarik kembali investasi mereka guna untuk meminimalkan kerugian. Hal ini bisa saja terjadi apabila mereka merasa bahwa berinvestasi pada sektor yang sama memiliki risiko yang serupa. Kepailitan PT Sritek yang sudah berjaya lebih dari setengah abad merupakan salah satu kejadian yang membuat investor ragu untuk berinvestasi di sektor yang serupa, yaitu sektor tekstil. Selain itu, kepailitan PT Sritek berpotensi menyebabkan penghentian investasi baru, baik investor asing maupun investor domestik. Baik investor asing maupun domestik ini mungkin akan menunda atau bahkan membatalkan rencana investasi mereka karena ketidakpastian yang muncul akibat kepailitan. Dalam proses kepailitan tidak hanya debitur dan kreditur yang terlibat, tetapi juga pihak lain seperti perbankan yang memiliki peran penting dalam sektor keuangan. Ketidakpastian mengenai pengelolaan aset dan pembagian saham dalam proses kepailitan ini dapat mempengaruhi nilai investasi dan menambah risiko bagi calon investor. Berikutnya merupakan salah satu dampak positif dari kepailitan PT Sritek terhadap investasi langsung, yang dimana timbulnya atau munculnya akuisisi atau peluang akuisisi dan konsolidasi. Kepailitan Sritek mengakibatkan seluruh aset perusahaan jadi bagian dari proses penyelesaian utang melalui kurator. Dalam kondisi seperti ini, aset-aset berharga Sritek seperti pabrik, mesin produksi, gudang, lahan, serta jaringan distribusi dan pasar yang telah terbentuk menjadi tersedia untuk diambil alih oleh investor lain melalui mekanisme seperti lelang atau negosiasi. Investor juga yang memiliki modal kuat dan strategi bisnis yang jelas dapat memanfaatkan peluang ini untuk mengakuisisi aset-aset tersebut dengan harga yang dapat dikatakan relatif lebih rendah dibandingkan nilai pasar yang normal dan pada umumnya. Akuisisi ini memungkinkan investor untuk segera masuk dan bersaing di pasar tekstil nasional maupun internasional tanpa harus memulai usahanya dari nol. Selain akuisisi, kepailitan Sritek juga membuka peluang terjadinya konsolidasi industri tekstil. Perusahaan-perusahaan tekstil nasional yang selama ini bergerak secara terpisah dan dapat melakukan merger atau kolaborasi strategis untuk memperkuat daya saing, memperbesar kapasitas produksi, serta menguasai pangsa pasar yang sebelumnya dimiliki oleh PT Sritek ini sendiri. Nah, konsolidasi ini memberikan dampak positif juga, yaitu dengan meningkatkan efisiensi operasional melalui penggabungan sumber daya seperti penggabungan sumber daya manusia, jaringan pasar, dan seperti teknologi. Yang kedua yaitu mengurangi biaya produksi karena adanya skala ekonomi yang dapat dikatakan cukup lebih besar. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing industri tekstil Indonesia terhadap produk impor dan pasar-pasar global. Faktor-faktor yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepercayaan investor. Yang pertama adalah faktor regulasi. Faktor regulasi di sini karena kerangka hukum kepailitan itu masih belum komprehensif. Dalam artian di sini menyebabkan ketidakpastian hukum serta banyaknya tumpang tindih aturan. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan regulasi agar lebih jelas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman global.
Yang kedua, efisiensi dan transparansi. Proses yang masih lama serta memerlukan biaya yang lebih tinggi, serta kurangnya transparansi dalam penunjukan kurator dan adanya praktik nepotisme. Hal inilah yang menyebabkan berkurangnya minat investor tadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya digitalisasi dan pemantauan real time agar mengurangi korupsi serta mempercepat penyelesaian kasus. Kemudian, yang ketiga adalah peningkatan peran lembaga peradilan. Pengadilan niaga di sini masih menghadapi beberapa kendala, salah satunya adalah terbatasnya kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan profesionalitas hakim dalam menegakkan hukum. Nah, untuk selanjutnya yang keempat, perlindungan hak-hak investor, yang mana ketidakseimbangan dalam pembagian hak antara kreditur dan juga debitur ini masih sering terjadi. Dan kemudian ini hak investor dalam kepahilitan masih belum terjamin sepenuhnya. Oleh karena itu, perlu sistem yang adil dalam pembagian aset dan juga penyelesaian sengketa agar investor merasa aman. Untuk yang kelima itu ada budaya dan etika bisnis. Korupsi, nepotisme, serta praktik tidak etis lainnya masih menghambat kepercayaan investor. Oleh karena itu diperlukan peningkatan integritas, transparansi, dan juga kepatuhan terhadap hukum. Kemudian yang terakhir yaitu penutup di bagian kesimpulan, di mana selain mengalami kepailitan, PT Sritek berpotensi menyebabkan penghentian investasi baru, baik investor asing maupun domestik, mungkin akan menunda atau bahkan membatalkan rencana investasi mereka karena ketidakpastian yang muncul akibat kepailitan. Ketidakpastian mengenai pengelolaan aset dan pembagian saham dalam proses kepailitan ini dapat mempengaruhi nilai investasi dan menambah resiko bagi calon investor.